Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, alhamdulillah, dalam video kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pola hidup sederhana dan gemar menyantuni du'afa. Menurut kalian sederhana itu bagaimana sih? Apakah sederhana itu orang yang rumahnya jelek, atau yang tidak punya uang, atau orang yang kendaraan yang tidak mewah seperti sepeda contohnya? Kalau kamu berpikir bahwa sederhana itu seperti itu, saya kira kurang tepat juga ya. Maka dari itu saya akan menyampaikan pengertian pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana adalah hidup dengan tidak berlebih-lebihan, dengan membelanjakan sesuai dengan kebutuhan, tanpa adanya kesombongan, namun penuh dengan kesederhanaan. Kita boleh berikhtiar untuk memiliki harta yang banyak, seperti rumah yang bagus, kendaraan yang mewah. Akan tetapi harus diperhatikan penggunaannya, karena penggunaannya harus sesuai dengan porsinya dan tidak berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan dijelaskan ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Ayat ini mengandung makna bagaimana kita bersikap dalam membelanjakan harta, yaitu kita harus bersikap tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu kikir, tidak israf dan tidak iqtar. Kemudian dijelaskan pula pada Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 30, yang intinya ayat tersebut mengandung pesan untuk bersikap sederhana dalam hidup. Sikap tersebut adalah tidak berlebihan sekalipun dalam berinfak. Demikian juga dilarang untuk kikir dalam membelanjakan harta. Sifat boros adalah perilaku setan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan kikir digambarkan dengan tangan yang terbelenggu di leher. Kikir akan mengakibatkan pelakunya tercela, sedang boros menjadikan pelakunya menyesal di kemudian hari. Jadi ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah sangat mengetahui potensi hamba-hambanya. Ya, Allah melapangkan rezeki kepada sebagian manusia dan mencukupkan kepada sebagian yang lain. Manusia diwajibkan untuk menjemput rezeki yang telah dipersiapkan Allah baginya. Dalam hal ini, sebagaimana juga diceritakan seperti kisahnya Qarun. Qarun adalah orang yang kaya namun sombong, sebagaimana dikisahkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82. Jadi ayat tersebut menyampaikan kisah Qarun untuk diambil pelajaran. Di Qarun dengan segala kemegahannya memukau sebagian manusia. Jadi Qarun terlihat sangat
kaya dan sangat bermewah-mewah dalam dunia. Bahkan sebagian manusia terpukau dengan kemewahan Qarun itu. Akan tetapi ada juga manusia yang kuat imannya sehingga tidak tergoda oleh kemegahan yang dimiliki oleh Qarun. Bagi mereka pahala dan ridho Allah lebih dari segalanya. Mereka bersabar atas segala apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Karena kesombongannya itu, kemudian Qarun ditenggelamkan oleh Allah beserta hartanya, dan tidak ada yang mampu menolongnya. Maka sebagian manusia tersadar akan kebesaran Allah, bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Maka manusia tidak boleh sombong, karena harta hanya titipan sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah menghendaki untuk mengambilnya, tidak akan ada satupun yang bisa menghalang-halangi. Dalam hal menyantuni du'afa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang mengheradik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa al-ma'un secara bahasa itu berarti adalah bantuan atau pertolongan. Surat ini berisi kalimat tanya kepada manusia, khususnya umat Islam, tentang kriteria orang yang mendustakan agama. Surat ini menunjukkan perintah untuk saling memberi, bahkan sekecil apapun bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan sangat berpengaruh pada keimanan seseorang. Ahmad Mustafa Al-Maraghi memberikan kriteria bahwa orang yang mendustakan hari kiamat adalah mereka yang merendahkan derajat du'afa dan berlaku sombong karena merasa lebih tinggi derajatnya. Termasuk pendusta agama adalah mereka yang berat dan enggan menolong orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin. Saya kira itu anak-anak. Semoga kita dapat mengamalkan materi ini. Semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang selalu membudayakan pola hidup sederhana dan senang menyantuni para du'afa. Saya kira demikian. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.